Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sisi Sundari dengan NIM E1M021054 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan media pembelajaran kimia. Baik, langsung saja di sini saya akan merancang media pembelajaran dengan judul PowerPoint iSpring, di mana media pembelajaran ini nantinya akan digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran mengenai sel elektrolisis. Tapi perlu saya tekankan kembali bahwa media pembelajaran ini tidak hanya digunakan untuk materi pembelajaran sel elektrolisis saja, tapi bisa juga digunakan untuk menjelaskan materi kimia yang lainnya juga. Tujuan dari pengembangan media PowerPoint iSpring ini adalah yang pertama untuk mempermudah siswa dalam memahami mata pembelajaran kimia yang bersifat abstrak. Yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran kimia itu sendiri. Untuk latar belakang masalahnya di sini, karena ilmu kimia itu kan banyak mengandung konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Salah satu materi kimia yang membutuhkan pemahaman konsep dengan benar karena memiliki tingkat keabstrakan yang cukup tinggi, yaitu materi sel elektrolisis ini. Sel elektrolisis ini bersifat abstrak karena proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia ini tidak dapat dilihat secara langsung atau tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh siswa. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar, keabstrakan suatu materi yang disampaikan dapat dibantu dengan menggunakan media yang dapat menampilkan 3 level representasi kimia. Nah, PowerPoint ini merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang dapat menampilkan 3 level representasi kimia. PowerPoint ini dapat digabungkan dengan iSpring sebagai add-ins yang dapat mengubahnya ke dalam bentuk flash, sehingga pada akhirnya nanti dapat diubah menjadi bentuk SVF. Media yang dihasilkan dari perpaduan antara PowerPoint dan iSpring ini tampilannya akan jauh lebih menarik dan jauh lebih rapi dibandingkan dengan PowerPoint biasa. Dan media yang dihasilkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi dan membuat pembelajaran semakin efektif dan efisien. PowerPoint iSpring sebagai sebuah media pembelajaran dapat memuat teks, gambar, video, animasi, dan juga kuis untuk membantu siswa dalam memahami materi kimia. PowerPoint iSpring juga dapat membantu siswa untuk menemukan suatu konsep dari pembelajaran pada materi sel elektrolisis. Penggunaan media ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang bersifat student-centered learning atau pembelajaran yang hanya berpusat pada siswa saja. Selain digunakan pada proses pembelajaran, media ini juga dapat digunakan oleh siswa di dalam maupun di luar kelas dan di luar jam pembelajaran. Untuk rasional solusi yang ditawarkan dari media pembelajaran ini, yang pertama ada media pembelajaran ini bisa menampilkan gambar, animasi, dan juga video sehingga nantinya dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep kimia. Yang kedua, media pembelajaran ini juga sangat menarik karena tidak hanya disajikan dalam bentuk teks saja. Seperti yang sudah saya katakan tadi, media ini juga bisa menampilkan gambar, animasi, dan juga video sehingga bisa untuk meningkatkan minat belajar siswa mengenai pembelajaran kimia. Yang ketiga, media pembelajaran ini akan memudahkan siswa dalam belajar karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena media ini bisa didengarkan atau dilihat tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa di rumah. Ataupun bisa didengarkan pada saat waktu-waktu luang ataupun waktu senggang dari siswa itu sendiri. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jadi saya rasa media ini sangat-sangat bagus jika digunakan dalam pembelajaran kimia ataupun pembelajaran lainnya. Untuk rancangan media pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu presentasi materi. Jadi pada bagian awal PowerPoint nanti akan menampilkan materi pembelajaran mengenai sel elektrolisis. Materi tersebut nantinya akan dijelaskan oleh guru. Karena pada PowerPoint iSpring ini tidak hanya berupa teks saja, tapi di sini juga ada gambar, video, dan juga animasi. Oleh karena itu, materi yang ditampilkan nanti bisa juga ditambahkan dengan video supaya siswa itu tidak merasa bosan dengan penjelasan dari guru saja gitu. Nah, videonya itu bisa dibuat dengan animasi atau juga bisa diambil dari YouTube. Yang kedua ada diskusi. Setelah guru menyampaikan materi pembelajaran, maka untuk menguatkan pemahaman siswa, dilakukanlah diskusi ini.
tidak hanya itu, tujuan dari diskusi ini juga supaya siswa itu bisa saling bertukar pikiran dengan temannya dan membuat siswa itu menjadi lebih aktif. Yang terakhir ada kuis. Nah, pada tampilan akhir PowerPoint nanti ada kuis. Kuisnya itu bisa berupa pilihan ganda, mencocokkan atau menjodohkan. Nah, tujuan dari kuis ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana sih pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru tadi. Untuk sarana pendukungnya di sini ada 3. Yang pertama ada laptop. Nah, laptop ini akan digunakan untuk mengedit PowerPoint itu. Yang kedua ada handphone atau gadget. Handphone di sini bisa digunakan untuk mengedit PowerPoint dan juga bisa digunakan untuk mengedit video yang nantinya akan ditampilkan pada PowerPoint tersebut. Yang ketiga ada aplikasi untuk membuat PowerPoint. Jadi, laptop tanpa aplikasi pastinya tidak akan bisa membuat PowerPoint itu gitu. Jadi di sini kita juga membutuhkan aplikasi untuk membuat PowerPoint. Nah, aplikasi yang kita butuhkan di sini ada 2. Yang pertama ada aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini nantinya digunakan untuk mengedit PowerPoint itu. Yang kedua ada aplikasi iSpring. Aplikasi iSpring ini digunakan untuk mengkonversi file yang berbentuk PowerPoint itu ke dalam bentuk Flash. Selanjutnya ada antisipasi kendala. Kendala yang pertama, kadang guru itu masih belum terlalu bisa untuk membuat PowerPoint ini, karena perlu mendesain dan memilih animasi yang sesuai, supaya PowerPoint-nya itu terlihat menarik. Nah, untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah guru tersebut harus belajar otodidak melalui YouTube terkait dengan cara pembuatan PowerPoint tersebut. Kendala yang kedua yaitu PowerPoint iSpring ini kan PowerPoint yang berbentuk Flash. Nah, kadang guru itu juga masih kesulitan dalam mengkonversi PowerPoint ke bentuk Flash tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah guru tersebut harus belajar otodidak melalui YouTube maupun web terkait dengan cara mengkonversi PowerPoint ke dalam bentuk Flash. Untuk referensinya di sini saya mengambil dari sebuah jurnal. Nah, jurnalnya itu bisa di-download pada link yang sudah tertera di slide PPT ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.